Ya, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus. Itu kita akan bicara mengenai gerak vertikal. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang GLTB. Ini nanti ada dua hal yang perlu kita bahas anak-anak. Ada gerak vertikal ke atas yang merupakan penerapan dari GLTB diperlambat. Kemudian ada gerak vertikal ke bawah yang merupakan contoh penerapan dari GLTB yang dipercepat. Apa itu tentang gerak vertikal? Mari kita simak bersama materi berikut ini. Ya, baik anak-anak, kita akan belajar tentang gerak vertikal. Gerak vertikal ini ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Seperti ini ya geraknya. Kemudian gerak di sini bergantung atau menjadikan GLTB sebagai dasar dalam setiap perhitungannya. Karena gerak vertikal ini sebenarnya penerapan dari GLTB itu sendiri. Ada GLTB yang dipercepat dan diperlambat. Mana yang dipercepat, mana yang diperlambat, kita lihat. Nah, gerak vertikal ke atas, kalian bisa melihat bahwa setiap kita melempar benda ke atas pasti akan diperlambat, sehingga A-nya bernilai negatif. Kemudian percepatan dan perlambatan istilahnya ya dalam GLTB. Di sini berarti A sama dengan min G, berarti bersifat perlambatan. G itu percepatan gravitasi ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa rumus-rumusnya di sini memang bergantung pada GLTB ya. V0 itu kecepatan awal, kemudian kalau A nya diganti dengan min G, kemudian H ini bisa mewakili untuk S, namun dalam persamaan bisa aja masih tertulis S atau diganti H, tidak masalah okay? Jadi kalau dalam gerak vertikal ke atas ini sifatnya diperlambat, jika kalau diperlambat maka di titik tertinggi itu kecepatannya 0. Jadi ini contoh GLTB yang diperlambat. Kemudian kalau gerak vertikal ke bawah, tiap kalian menjatuhkan benda itu pasti ke bawah akan semakin dipercepat, semakin cepat gitu ya. Sehingga percepatannya ini bernilai plus. Kemudian jarak tempuhnya boleh diganti dengan H atau ketinggian. Meskipun dalam persamaan bisa aja ditulis seperti ini. Jadi di sini plus, di sini min. Bedanya cuma itu, gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Kemudian dalam gerak vertikal ke bawah ini kalau jatuh dengan sendirinya itu namanya jatuh bebas. Punya karakteristik kecepatan awalnya bernilai 0. Kemudian yang menjadi catatan, nilai itu percepatan gravitasi. Nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan sering sekali kalau tidak diketahui maka ditulisnya menjadi 10. Kemudian dalam jawab ini nanti ada catatan bahwa jarak ini bisa ditulis S, bisa ditulis dengan H ya. Kemudian kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh soal yang pertama, misalnya gini, sebuah benda dilempar ke atas dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tentukan waktu sampai ketinggian maksimum dan ketinggian maksimumnya. Oke anak-anak, gini. Kita lihat di sana bahwa sebuah benda dilempar ke atas dengan kelajuan 10 meter per sekon. Itu berarti kecepatan atau kelajuan awal. Nilainya 10 ya. 10 meter per sekon, kemudian nilai G-nya karena sudah diketahui maka kita anggap 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan T maksimum itu maksudnya T sampai ketinggian maksimum dan ketinggian maksimum itu sendiri. Nah, tolong diingat bahwa gerak vertikal ke atas itu diperlambat, maka hanya bernilai min G. Kemudian titik tertinggi saat dilempar ke atas itu kecepatan akhirnya bernilai 0. Kalau kecepatan belum 0, dia masih bisa naik lagi, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai tinggi maksimum. Baik, perhitungannya begini. Untuk menentukan T maksimum kita ingat rumus yang pertama tadi. Ini kayak V0 sama dengan VT sama dengan V0 plus AT. Hanya diganti min G gitu ya. Kecepatan di titik tertinggi itu 0. Seperti ini. Maka untuk mendapatkan nilai 0 maka ini harus 10 juga. Maka T nya bernilai 1 sekon. Di maksimumnya
kita bisa hitung dari 0T dikurangi setengah GT kuadrat. H maksimum berarti 10 kali T maksimum tadi. T maksimumnya adalah 1 gitu ya, dikurangi setengah kali 10 kali 1 kuadrat, maka bernilai 5. Boleh juga menggunakan ini. Jadi tadi disebutkan bahwa rumus yang ketiga itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT kuadratnya 0. Maka bisa menggunakan rumus seperti ini. Nanti silahkan dibuktikan hasilnya sama. Contoh yang kedua seperti ini. Ada dua karung dengan bentuk dan ukuran sama, diisi benda yang berbeda. Karung A berisi kapas dan karung B penuh berisi pasir. Saat dijatuhkan dari ketinggian yang sama, bagaimanakah dengan waktu jatuh sampai di tanah? Ya. Baik, kalau ada soal seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, biasanya orang jawab ini, kayaknya duluan karung deh, karena lebih berat gitu ya. Tapi bagaimana kita lihat dengan persamaan tadi? Bukan ya. Kita lihat persamaan ini. Kita lihat di sini tidak ada massa. Jadi massa itu tidak mempengaruhi. Kita perhatikan rumus tadi. Rumus ini kita perhatikan kaitannya dengan T itu ada di sini. Ya, waktu itu. Ketinggian yang sama berarti hanya sama. Kemudian kalau dijatuhkan berarti V0-nya 0. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa waktu sampai di tanah pasti sama. Jadi kalau jatuh tanpa kecepatan awal itu jatuh bebas. Jadi ketinggian adalah setengah GT kuadrat karena V0-nya 0. Maka T-nya adalah akar 2H dibagi G. Sehingga di sini tidak ada menggunakan massa. Nah, kalau ketinggiannya sama, berarti waktunya juga sama. Jadi dia berbanding lurus dengan akar H. Itu ya. Kemudian kita lihat contoh real yang akan saya tampilkan dan kalian silakan praktekkan sendiri. Oke, kita perhatikan. Baik, karena kita akan buktikan apakah memang benar bahwa persamaan tadi yang menerangkan bahwa waktu sampai tanah itu tidak tergantung dari massa. Ternyata hanya tergantung dari ketinggiannya. Kita buktikan ya. Misalnya ada dua benda, jelas ini massanya lebih berat ini ya. Ini lebih besar massanya daripada bola plastik ini ya. Ini bola kastik, bola tenis ini. Kita bandingkan atau kita cermati waktu yang dibutuhkan sampai tanah bagaimana. Nah, aku nanti silahkan dicoba sendiri ya. Seperti ini, ketinggiannya sama misalnya, kita jatuhkan dari ketinggian yang sama ya, 1, 2, 3. Ternyata bareng anak-anak ya. Silahkan dicoba ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Ini akan mengkombinasikan gerak vertikal ke bawah dan ke atas. Benda A dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Pada saat yang sama, benda B dilempar ke atas dengan kelajuan 20 meter per sekon. Pada ketinggian berapakah mereka bertemu? Gitu ya. Gimana? Ini soalnya kelihatannya cukup rumit. Jadi mari kita kerjakan bersama ya. Jadi A itu dari atas, B dari bawah. A jatuh bebas berarti B dilempar ke atas. Ini adalah gerak jatuh bebas, ini gerak vertikal ke atas. Pada ketinggian berapakah mereka bertemu? Ya. Tolong perhatikan bahwa konsep pertemuan itu di sini. Sehingga mereka akan bertemu kalau jarak tempuh A ditambah jarak tempuh B itu sama dengan jarak keduanya sebelum dimulai pergerakan gitu ya.
Jadi jarak yang ditempuh oleh A karena jatuh bebas berarti seperti ini, gerak vertikal ke bawah ya, V0T plus setengah GT kuadrat. Ini punyanya A. Kemudian kalau B, ini gerak vertikal ke atas, berarti V0T min karena diperlambat setengah GT kuadrat. Ini punyanya B. Sama dengan jarak keduanya sebelum bergerak. Di sini dikatakan pada saat yang bersamaan maka T-nya nilainya sama. Ini 0 karena V0-nya 0, jatuh bebas, kemudian setengah GT kuadrat, ini setengah GT kuadrat. Kalau dicermati sebenarnya di sini hilang ini nanti, coret ini. Berarti tinggal 20T itu ya. 20T kali sama dengan 20, maka T-nya 1 sekon. Jadi mereka akan bertemu setelah sama-sama bergerak 1 sekon. Kemudian dalam soal, ini posisi dinyatakan dengan ketinggian. Nah, ketinggian itu kan terhitung dari alas, maka bisa diwakili oleh jarak tempuh benda B. Jarak tempuh benda B yang mana? Jadi yang ini kan, tinggal dimasukkan saja, ini diganti 1, 20 dikurangi 5 ya, ada 15. Kalau 15 meter pasti yang A menempuh 5, bisa dibaca di sini setengah kali 10 kali 1 kuadrat, sehingga ketemu. Demikian tentang GR BB yang diterapkan di gerak vertikal. Terima kasih, selamat belajar. Ya, demikian tadi anak-anak tentang materi gerak vertikal. Saya berharap Anda paham dan Anda terus mau belajarnya untuk lebih